Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Akil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut Said Akil Al-Munawwar. Karena sekali salah Said Akil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Akil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa gitu kan. Batinku dasar wong alim bener weh. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena babanya beliau itu sama dengan babah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Akil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih aja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik Haji yang Mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana aku tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu walayakulu ilahakon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi suami wong ayu nom nanti jadi hok. Orang sepuh. Oh di sini aja, udah usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab binnaho. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibninako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anaknya onto cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak onto itu ya tua pun anak onto. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur. Sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk. Supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah. Saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau. Kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren itu ada babnya. Qodiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Kiai Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam.
Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya bafadol sendiri, bukan di dalam apa? Letih. Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami, asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu, hilang satu. Biasanya singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia, gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajul. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf, di sarahnya Ikhya. Kamu kira di cerita Alfu Yaumin wa Lailatin Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ikhya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, itu bapaknya. Oh terraja wasem, enggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus. Sebenarnya enggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah, sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dewi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Nah, kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Rabi'un Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurunge Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat
yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu. Sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering tidak dilihat. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Iku malah mikir Mak Lampir itu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW. Setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblingar karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggreng Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan ben mangkau itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya.